Shalom, perkenalkan nama saya Arsyani Paseranan dengan NIM 221611128 dari kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IT. Yang pertama, introduction. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life. Artinya, kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengiriman ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih luas sebarannya, dan yang ketiga lebih lama penyimpanannya. Perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada awalnya, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas untuk jarak tertentu. Meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi, bahkan hilang sama sekali. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disimpan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka seperti M, X, L, I diganti dengan 1943. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, TV, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Yang pertama, evolusi ekonomi global. Sampai 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia bersifat agraris, di mana salah satu ciri utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Sesudah terjadi revolusi industri,
dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi ke arah ekonomi industri dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Menjelang peralihan abad sekarang ini, cenderung manusia menduduki tempat sentral dalam proses produksi karena tahap ekonomi yang sedang kita masuki ini berdasarkan pada pengetahuan atau knowledge based dan berfokus pada informasi atau information focus. Dalam hal ini, telekomunikasi dan informatika memegang peranan sebagai teknologi kunci atau enabler teknologi. Yang kedua, yaitu peranan teknologi informasi. Dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain. Yang pertama, bidang pendidikan atau e-education. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Sebagai contoh, kita melihat di Prancis proyek flexible learning. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah atau deschooling society. Dengan secara ekstrimnya, guru tidak lagi diperlukan. Kemudian menurut Bishop Guy 1989 meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luas atau fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Kemudian menurut Tony Bates 1995 menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Berikut kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia pada masa mendatang adalah: yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distance learning. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Yang kedua, sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, guru atau laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekadar rak buku. Yang keempat, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Kemudian dalam bidang pemerintahan atau e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.
bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintahan melalui sistem informasi dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C atau Government to Citizen. Kemudian G2B atau Government to Business dan G2G atau Government to Government. Bidang keuangan dan perbankan. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. Atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi. Bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka. Kehadiran teknologi internet yang semakin canggih telah merubah gaya hidup manusia dan tuntunan pada kompetisi manusia. Kini kehidupan manusia semakin tergantung pada komputer. Hal-hal berikut menggambarkan besarnya keterlibatan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, produk yang digerakkan sistem komputer. Di masa depan, produk kebutuhan hidup manusia sehari-hari akan menjadi produk yang cerdas atau smart product. Produk yang cerdas adalah produk yang telah memiliki komponen inteligensi manusia. Produk yang demikian bisa membantu manusia untuk melakukan hal terbaik bagi kehidupannya. Berikut ini berbagai contoh produk yang cerdas. Yang pertama, mobil yang cerdas atau smart car. Mobil masa depan tidak bisa dihidupkan bila supirnya mabuk. Bau alkohol yang keluar dari mulut sopir akan menutup sistem kerja mesin mobil. Kalau mobil rusak, sistem komputer akan memberitahu bagaimana saja yang rusak. Layar monitor dalam mobil memberitahu daerah yang macet lalu lintasnya. Kemudian yang kedua, kartu yang cerdas atau smart card. Berbagai kartu yang ada, contohnya ATM, SIM, KTP, asuransi kesehatan, dan lain-lain akan dihimpun dalam satu kartu saja. Selain itu, kartu bisa digunakan untuk berbagai fungsi lain, misalnya untuk kunci mobil, kunci rumah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, rumah yang cerdas atau smart house. Rumah bisa diperintah untuk melaksanakan sendiri tugas-tugas seperti menentukan suhu ruangan, menghidupkan mesin air di bak mandi di saat pemilik rumah dalam perjalanan menuju rumah, memberi makan
buat kucing atau anjing, menghidupkan dan mematikan kompor, menutup pintu dan garasi, mengecek persediaan makan di kulkas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, jalan yang cerdas atau smart route. Jalan bisa memberitahu pengendara mobil kalau ada kecelakaan di depan. Selain itu, ia bisa mengingatkan bahaya kecelakaan jika jarak antar mobil yang di depan dan di belakang terlalu dekat. Yang kedua, perancangan produk dikelola oleh komputer. Sistem komputer yang sudah menjadi networked intelligence akan memudahkan kehidupan konsumen. Melalui internet, pembeli dapat menghubungi berbagai perusahaan yang menawarkan produk. Di masa depan, produk akan dirancang sendiri oleh konsumen. Komputer yang dimiliki perusahaan membuat produk telah memasukkan komponen produk seperti komponen kecil dalam permainan Lego. Berdasarkan pilihan komponen yang tersedia, rancangan produk dapat dibentuk sendiri oleh pembelinya. Kemudian yang ketiga, proses yang digerakkan oleh komputer. Tersedianya fasilitas intranet dan internet memungkinkan orang bekerja dari mana saja. Orang bisa berhubungan dengan kantornya dari rumah, dari pesawat, dan dari kamar hotel. Pekerjaan dapat dilakukan dari jarak jauh. Kantor menjadi maya atau virtual. Bank tidak perlu lagi mempunyai karyawan terlalu banyak karena transaksi dilayani secara elektronik. Kini semakin banyak bank maya atau virtual bank. Kondisi yang demikian ini menyebabkan jumlah ruangan kerja yang dibutuhkan semakin menciut dan penghematan biaya kantor pun dapat dilakukan. Kini orang dapat berbelanja dari rumah melalui internet, barang dapat dikirim langsung ke pembeli oleh produsen. Kini posisi para agen, distributor, wholesaler makin terancam. Penengahan atau mediator antara produsen dan konsumen makin tidak diperlukan karena konsumen dapat langsung berhubungan dengan produsen. Biro perjalanan semakin tersaingi oleh internet karena orang dapat memesan langsung tiket pesawat, tiket kapal laut, tiket kereta api, atau tiket bis pada perusahaan transportasi. Pembayaran cukup dibayar dengan kartu kredit dan tiket bisa diambil di bandar udara. Kemudian yang keempat yaitu komputer menjadi sarana komunikasi efektif. Kehadiran bisnis internet telah merubah pola komunikasi. Kiriman surat semakin berkurang karena orang lebih banyak berkirim surat dengan email. Orang sekarang bisa mengobrol dari dalam kamarnya dengan siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Program Internet Relay Chatting atau IRC yang tersedia dalam komputer bisa diakses dengan internet. Dan si pemakai bisa menghubungi siapa saja, apakah teman chatting berasal dari kota yang sama atau di kota lain di seluruh dunia. Internet semakin mengurangi penggunaan mesin faksimile karena dokumen dapat dikirim dalam waktu yang sangat cepat dengan email. Dokumen dapat dikirim pada banyak orang di seluruh dunia, penghematan yang sungguh luar biasa dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang kelima, komputer sebagai pusat informasi. Tersedianya website yang bisa diakses melalui internet telah membuat komputer sebagai suatu pusat informasi. Komputer yang terhubungi oleh internet menjadi guru buat semua orang. Hampir semua jenis informasi bisa dicari dari internet. Kini pengguna komputer dapat menambah pengetahuannya dalam berbagai bidang disiplin ilmu dengan mudah. Di beberapa perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sudah banyak dosen yang menyimpan catatan kuliah, artikel jurnal, dan bahan bacaan lainnya di dalam homepage pribadi mereka. Mahasiswa dapat dengan leluasa membuka homepage
tersebut dan membaca serta mencetak artikel untuk keperluan studi mereka. Sekian dan terima kasih.